Ini join cost ya. Ini ada alfa, beta, sama delta. Oh, aku tuh ngehil tuh ngomong delta tuh delta A, delta apa selisih gitu. Nah, perusahaan mengeluarkan biaya pengadaan bahan zinc sebanyak 7.000 unit, di mana sampai dengan 31 Januari zinc bisa tercatat. Oh, ini tuh berarti DM untuk join cost-nya nih pakai zinc nih. Oke, ntar ini lihat dulu DM. DM-nya DM dingin terus ini salah. Coba kalian baca ya, soalnya ada di apa dalam unit sama di sini total price. Mimpi. Ada yang nyala ya mic-nya, teman-teman. Digitnya 0. Ada yang nyala ya mic-nya. Berarti kan ini nggak gini. Oke, sorry. Aku gitu aja. Biginnya 0. Biginnya nggak ada ya. Terus dia beli purchase, dia 7.000 unit. Price-nya 65.000. Berarti total price-nya ini kali ini. Terus di ending masih ada 750. Total price-nya sama. Ini harganya jadi harga sisanya. Berarti yang kepake DM use-nya itu ini kurangi ini ya. Terus ada lagi tidak ada saldo bahan baku biaya konversi. Konversi berarti di sini ini DM-nya nih di sini ya. Oke, berarti yang use-nya itu di sini 406.250.000. Nggak kelihatan. Oke, terus ada conversion cost 375 juta. Hmm. 375 juta. Alpha beta dijual pada split of point. Namun perusahaan proses lanjut produk alpha dan produk beta sudah bisa dijual pada split of point. Namun perusahaan proses lebih lanjut beta menjadi produk delta baru kemudian menjualnya. Oke. Terus sedangkan produk theta tidak jual. Ini yang C dari mana sih? Theta tuh by product ya? Iya. 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 Oh iya, by product. Oke, ini berarti total join cost-nya dulu ya. Join cost-nya kan segini nih. Oke, terus join cost-nya 781.250.000. Terus yang nomor B itu mengalokasikan join cost tersebut pada produk alpha dan delta dengan menggunakan market value method dulu. Oke. Nah, ini tuh berarti soalnya si A produk alpha, ada produk alpha, beta. Beta tuh dibikin jadi delta gitu maksudnya. Iya nggak sih soalnya? Iya, Kak. Berarti si B ini tuh berubah jadi D gitu. Iya. Oh, I see. Terus, kamu bikin 2 jawaban ini ya? Iya, Kak. Bingung. Kalau misalnya yang alokasi join cost kepada produk alpha dan produk delta, mana harganya? 4 juta, oh ini join cost, terus ada produk cetak dulu ya.
Oke. Cetanya nggak dapat join cost, Kak. Oh enggak, itu baru cetak sebanyak baru dapat jual aja dulu. Hah? Cetak untuk bisa dijual harus split of coin. Mana sih tulisan nggak dapat join cost-nya? Ada nggak? Terakhir paragraf pertama. Perusahaan mengambil kebijakan tidak mengalokasikan join cost. Berarti ntar di akhirnya dia ya. Oke, berarti join cost-nya ini semua dialokasiin ke A sama D. Nah, kalau misalnya dia tuh proses bentar, ini tuh berarti 2.700 beta itu berubahnya cuma jadi 1.750 delta gitu ya? Iya, Kak. Oh, ya udah deh. Agak bingung ya soalnya. Ini alpha kita berarti alokasinya kalau misalnya pakai market value method nih. Ini pertama pakai MV method. Ini jumlah join cost sudah ketemu ya. Terus MV method sekarang buat yang alpha sama delta itu berarti ini kita punya produk apa aja sih? Produk ini alpha sama delta. Oke. Market value-nya alpha itu mana sih? Produk alpha 180.000. 180.000. Terus ada saldo awal nggak ada, produksi, saldo akhir 0 berarti penjualan semua ya. Dijual 3.300 unit. Berarti totalnya 594. Untuk yang delta itu dia ini ada separable cost. Yang A nggak ada separable cost ya. Ini MV, ini unit yang terjual, yang ini total MV. Nah, yang delta itu 1.750 unit. Salah. 1.750, MV-nya 425. Total MV ini kali separable cost-nya 125 juta ya. Berarti hypothetical-nya ini ini. Ya, kalau menurut aku ya caranya pakai yang ini, bukan pakai harga si beta di titik split of coin. Karena dia tuh selisih antara misalnya kamu kan pakai cara yang kedua nih, kan dia harga jualnya berapa? 220.000 ya. Terus dia ada 2.700 barang. Harga jualnya itu 220.000. Nah, ini kan, tapi faktanya kita tuh menjual dengan harga segini dan yang dijual tuh hanya 1.750. Jadi nyari hypothetical market value tetap aja caranya dari market value-nya kita kurangi sama separable cost, karena yang kita jual itu kalau aku juga belum pernah sih dapat soal kayak gini, cuma menurut aku logikanya kayak gitu, karena faktanya kita jual itu dalam bentuk delta. Nih, dalam bentuk delta. Bentar, aku jadi bingung deh. Split of coin-nya kalau misalnya dengan harga segini, ini bedanya jauh lagi. Lumayan ya 20 jutaan. Kalau menurut aku sementara lebih prefer pakai ini sih. Gitu, walaupun bukan yang satunya karena kalau ini kan cuma hypothetical gitu, Kak. Yang satunya kalau yang satunya udah
Faktanya dia harga jual si beta di split off point itu gitu ya. Iya. Kalau Dan satunya ini nggak masalah Kak kalau misalnya satunya split off, satunya separable, terus satu tabel begini. Alpha sama delta. Kalau misalnya, bentar gimana ya? Kalau misalnya kamu mau pakai datanya yang split off semua, berarti, sorry, salah, ini beta ya. Ini alpha. Ini jauh nggak sih bedanya, aku? 180.000. 300. Aku juga masih bingung nih, soalnya aku belum pernah dapat soal kayak gini. Cuma, ini benar sih, kalau gini, aku jadi bingung nih. Ini benar ya sebenarnya karena tadi kalau misalnya kamu bilang karena faktanya bisa dijual di split off point gitu, berarti ntar sisanya nih, sisa dari ini tuh sebenarnya kayak keuntungan dia dari mengkonversikan dari beta ke delta. Itu selisihnya itu keuntungan dari situ gitu loh. Jadi berarti, aduh aku bingung. Kamu udah pernah nanya dosen belum? Belum Kak. Kalau misalnya dosenmu setujunya ini ya udah. Soalnya aku juga masih bingung ya kalau kayak gini. Kalau mungkin ya, misal kalau kita pakai yang atas itu, ini kan jadi 618.750 nih, harga jual saat split off point-nya. Kalau ini 594 juta. Nah, selisihnya itu sebenarnya harusnya menjadi keuntungan dia dari mengkonversi si beta menjadi delta. Gitu. Jadi kalau misalnya yang dipilih yang bawah berarti ya karena apa namanya? Karena dia itu nggak ngitung keuntungan dari memproses secara lanjut gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya ini tuh ada keuntungan untuk memproses secara lanjutnya sebenarnya di situ tuh selisih antara si 618 ini sama 594 juta. Gitu. Aku masih belum tahu ya. Aku takut salah juga karena aku belum pernah dapet soal kayak gini. Gitu. Tapi mungkin jawaban ini tuh benar. Kamu kalau misalnya pakai ini gitu ya, kayaknya bisa jadi benar. Malah bener yang ini deh kayaknya. Aku jadi goyah lagi nih. Kayaknya mungkin bener yang ini ya. Karena tadi ya dua-duanya kondisinya dijual di split off point. Tadi kamu ngomong apa hypothetical market value kan cuma perkiraan doang di sini. Kamu cari market value kira-kiranya berapa di split off point. Tapi kalau ini emang market value di split off point-nya udah jelas. Gitu bisa jadi sih. Aku belum tahu ya, jadi disimpan dulu aja. Nantilah kalau misalnya ketemu jawabannya ya. Ya Kak, makasih Kak. Ya. Ya, aku mau ini dulu ya, screen share yang materi kita, cash budget. Oke. Nah, udah berubah ke PowerPoint belum? Udah Kak. Oke. Ini sekarang kita bahasnya cash budget. Lanjutannya kemarin sebenarnya kemarin kan budgeting sampai income statement. Sekarang itu cash budget. Nah, sekarang kalian itu kayak belajar cash flow-nya. Gitu. Nah, konsep dasar nanti kita lihat komponennya apa aja sama bentuknya. Oke. Cash budgeting. Nah, intinya kita itu mau bikin plan soal aliran kas kita. Kita nanti tahu cash balance-nya di awal berapa, di akhir berapa gitu ya. Nanti kita lihat berapa penerimaan kita dan pengeluaran secara kas. Jadi kalian ntar nggak akan fokus ke sales revenue-nya berapa, tapi sales secara cash-nya itu berapa. Karena bisa jadi kemungkinan nih, kamu misalnya jual 100 juta misalnya. Jual total 100 juta. Terus yang 70 juta oleh pelanggan itu dilunasi di sini. Di bulan ini. 30 jutanya itu bulan depan. Nah, maka yang kamu catat nanti bakalan cash flow bulan ini ya 70 juta. Tapi ini belum termasuk diskon, terus kurangi komisi dari penjual, dan lain-lain. Jadi kamu benar-benar harus ngebersihin itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong cash budgeting, ya benar-benar yang masuk ke kas kita. Yang benar-benar masuk berapa, baru kita catat gitu. Terus konsepnya kita pakai budgeting.
dan cash flow. Kenapa? Karena banyak yang ngasih nilainya perkiraan sesuai standarnya berapa. Misalnya DM itu 1 unit sekian 5.000 gitu. Terus kita belinya sesuai standar itu gitu. Jadi masih sebenarnya dia masih pakai konsep si budgeting gitu. Nah, fungsinya apa aja? Pertama, dia indikasi kebutuhan kas operasi. Nah, kayak tadi kita mau beli DM berapa kira-kira, terus mau beli DL-nya bayar pegawai bulan ini berapa, itu aktivitas operasi dari perusahaan, bayar expense dan lain-lain. Terus yang kedua, membantu memfokuskan prioritas penggunaan kas. Mau kita pakai apa kasnya? Mau nanti bisa beli modal baru kah? Atau kalau nggak ada kita mau ngutang buat nanti buat apa? Buat tadi misalnya beli mesin, beli peralatan lainnya. Dan yang ketiga, mengindikasi dampak penggunaan kas. Kas yang dipakai segini, nanti balance-nya tinggal berapa sih? Nanti kas kita di akhir tinggal berapa? Cukup nggak nih kira-kira gitu ya. Terus, indikasi ketersediaan kas untuk memanfaatkan diskon. Nah, di sini bakal kepake nih. Kenapa? Karena kita saat beli DM pun, kita beli DM tuh di sini ada diskon. Kalau kita bayar bulan ini, misalnya kayak gitu ya. Bayar bulan ini kita dapat diskon. Itu di di materinya kayak gitu. Kita bakal ketemu lagi tuh sama purchase diskon, sama diskon penjualan, dan lain-lain. Terus indikasi kebutuhan kas untuk program ekspansi, membantu merencanakan penarikan obligasi, pembayaran pajak, penghasilan. Ini sih nggak terlalu fokus dibahas di sini ya. Yang pasti banyak fokusnya tadi, penerimaan pengeluaran dalam operasinya. Itu fokusnya di situ. Terus ketersediaan dan kelebihan dana. Nanti kalau dana kita lebih, misalnya kita tuh maunya, misalnya dana kita di akhir ada 500 juta. Terus perusahaan bilang, udahlah tahun depan tuh kita nggak usah banyak-banyak megang duit, cukup 200 aja, 300-nya kita invest. Nah, itu kita lihat dari cash budget-nya. Terus menunjukkan kebutuhan untuk melakukan pinjaman. Tadi misalnya kita beli barang modal, beli mesin, beli peralatan, itu cukup nggak uang kita? Atau misalnya walaupun cukup, kira-kira ini bakal ada kebutuhan lagi nggak sih? Kita harus nyimpen dana cadangan dulu nggak sih? Kalau masih nggak cukup ya berarti kita ambil dari pinjaman dari bank gitu. Terus menjadi dasar untuk evaluasi manajemen kas aktual. Oke, next. Komponennya. Ini sisi input, aku selalu bilang ini sisi input karena biar gampang aja. Kalau kalian udah ngerti proses costing, sisi input sisi output itu bakal nempel aja gitu. Nah, inputnya apa aja? Cash awal ditambah penerimaan cash-nya sama dengan cash yang tersedia gitu ya. Itu inputnya. Beginning cash ya saldo awal kas pada perusahaan di periode yang ingin dianggarkan. Misal kalian menganggarkan untuk April, berarti kalian carinya cash begin at April. Atau cash begin at April itu sama dengan cash ending di bulan Maret. Itu kan jadi cash begin di April kan. Atau saldo akhir kas di periode sebelumnya. Nah, next, cash receipt penerimaan kas. Dia paling sering dari mana sih? Dari penjualan tunai, penagihan piutang kita, itu kalau udah dibayar berarti kan jadi kas yang masuk. Terus penerimaan lainnya, ada dividen bunga, ada bunga, ada aset yang dijual, dan juga ada pinjaman kas, itu sebagai cash receipt. Terus yang terakhir itu jadi sama dengan cash available. Oke. Cash available itu total kas yang tersedia tadi, beginning cash ditambah cash receipt, yaitu berarti total kas kita yang siap untuk dikeluarkan. Itu adalah cash available. Sama dengan apa? Sama dengan sisi output. Outputnya apa? Ada cash disbursement atau pengeluaran kas. Tadi nih, si cash available kita kurangi sama cash disbursement jadi ending cash atau cash in ending, cash balance in ending. Saldo akhir kas itu dari cash available dikurangi cash disbursement. Nah, pengeluaran kita buat apa aja? Paling sering adalah anggaran pembelian bahan baku.
terus buat bayar gaji, anggaran untuk pabrik, terus untuk peralatan untuk FOH, itu adalah pengeluaran-pengeluaran kita yang sifatnya kas. Oke. Nah, formatnya kayak gimana sih? Ini adalah format yang paling sederhana, tapi nggak bakal kalian temukan karena ya gitulah, tahu sendiri kan ya. Pertama ada cash balance in begin 1 Januari nih soalnya. Ini kan buat bulan Januari nih, berarti beginnya di Januari tanggal 1. 181.506. Ini nggak ada soalnya ya, ini cuma formatnya gitu. Nah, ini adalah cash receipt yang kita rencanakan. Ada collection of account receivable, misalnya tadi kita jual di bulan April, 30%-nya itu bakal dibayar di Mei. Nah, ini adalah collection of account receivable, berarti 30% dari penjualan bulan Mei. 30% sales bulan Mei gitu. Sales bulan April. Ini kan Januari ya, sales bulan Desember lah gitu. Sales bulan Desember dibayar nanti di Januari. Terus ada dividen, ada interest, terus ada issue of a long-term debt. Berarti kita menerbitkan utang buat dapat dana gitu. Ini ada dari dividen, dari bunga. Kalau yang tahun kemarin ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini justru dicari berapa jumlahnya kalau nggak salah. Terus sama dengan cash available nih ditambahin. Baru kita kurangi sama pengeluaran kasnya. Untuk gaji, payment of account payable of material purchase. Kayak tadi, kita menjual pun kita ngasih piutang. Sama kayak orang yang ngejual bahan baku ke kita. Kita nggak bayar 100% full di bulan tersebut. Makanya ada pembayaran untuk utang pembelian material. Gitu. Terus ada pension plan payment, ya ini pembayaran pensiunan, plan pensiun itu apa sih? Kalian udah belajar belum sih di AKM? Jadi kalian tuh punya program pensiun untuk pegawai, nah kalian bayar tiap bulannya gitu. Insurance, utilities, miscellaneous expense. Terus repayment of bank loans gitu. Kalian melunasi utang dari bank. Terus interest payment on bank loans berarti kalian melunasi bunganya dari pinjaman kalian sama ini untuk beli mesin. Jadi aja udah dikurangi ini cash available, kita kurangi cash disbursement jadi cash balance in ending. Ya, segini. Tapi ini paling standar. Biasanya kita ketemunya yang bentuknya begini. Oke. Ini kenapa bisa kayak gini nih? Kenapa? Ya, jadi begini teman-teman. Ini soalnya. Kenapa ada kayak gini? Jadi kalian ini tuh bisa bertahap-tahap gitu penerimaan kalian itu. Nah, kayak gini soalnya kan. Misalnya ini estimasi sales Januari 90.000, Februari 120.000, Maret 135.000, April 240 sampai seterusnya. Oke. Nah, tapi ada mekanismenya. Mekanismenya gimana nih? Sales itu 10% dibayarnya cash, berarti misalnya di Januari 90.000, dibayar di Januari itu 9.000-nya cash. Gitu. 60% dilunasi pada bulan berikutnya, berarti bulan Februari 60%. 30% dilunasi pada pada bulan berikutnya lagi, berarti di Maret. Nah, makanya nanti kalian bikinnya banyak tuh karena itu. Kayak Februari nih, 120.000, dia dapat pendapatan juga dari dari penjualan di bulan Januari, di bulan dianya sendiri, itu dia dapat gitu. Apalagi misalnya kalian di April nih. Di April tuh kalian dapat 10% dari bulan April, 60% dari bulan Maret, dan 30% dari bulan Februari. Itu kalau kalian ngitung yang April. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nggak ada? Oke. Nih misalnya ini diketahui lagi, sales bulan November dan Desember segini. Ya, kenapa? Karena biar data di Januarinya ada lengkap. Januari kan cuma diketahui penjualan 90.000. Penjualan bulan kemarin kita nggak tahu.
penjualan 2 bulan kemarin kita nggak tahu. Nah, sedangkan itu bakal jadi cash receipt di bulan Januari. Untuk mekanisme purchase nih, untuk membeli direct material, 60% dari sales, purchase sejumlah 60% dari sales pada 2 bulan setelahnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena bisa jadi itu tuh sebenarnya kita tuh memproduksi untuk dijual nanti. Misalnya Januari nih, kalian beli DM itu buat produksi yang dijual bulan Maret nanti. Makanya purchase-nya itu adalah sejumlah 60% dari sales pada 2 bulan setelahnya. Gitu. Purchase dibayar 1 bulan setelah tanggal purchase. Nah, kalau kita beli di bulan Januari, kita bakal bayar di Februari. Sejumlah apa? Sejumlah 60% dari bulan Maret. Gitu. Itu adalah pembayaran dari bulan Januari. Oke. Nah, tambahan lainnya, PT Kalmo membayar rental 10.000 tiap bulan, 20.000 other expense. Tax prepayment ini dibayar, prepayment itu kayak apa sih, kalian tuh bayar, udah belajar angsuran kan? Nah, jadi kayak kalian harus bayar PPh yang angsuran itu, yang pasal 25. Itu. 22.500 tiap kuartal untuk tax prepayment. Jadi kalian bayarnya tiap kuartal. Jadi Maret, habis Maret apa tuh? Maret, Juni, terus bulan 9, bulan apa? September, sama nanti bulan Desember. Karena tiap kuartal dia bayarnya. Terus PT Kalmong punya beginning cash balance per 31 Desember sejumlah 22.000. Oke, PT Kalmong punya cash balance. Oke, nanti berarti ini adalah cash begin-nya. Cash begin-nya. Ending-nya nih. Ending cash balance minimum 15.000. Jadi ini tuh syarat dari perusahaan. Saat dia nggak nyampe 15.000, kita harus pinjam ke bank. Gitu. Jika ending bla bla nih, PT Kalmong melakukan peminjaman kalau endingnya kurang dari 15.000. Dalam hal ini diekspektasikan bahwa pada bulan April perusahaan meminjam 60.500 dengan bunga 12%, dibayar bulanan. Berarti bunganya tiap bulan 1%. Itu dibayar pada bulan Mei. Oke. Oh, ini nih. Dia tuh pada bulan April, itu perusahaan minjem 60.500. Bunganya 12%. Bayarnya 1% kan per bulan. Nah, dibayarinnya bulan Mei, karena dia minjemnya di bulan April. Gitu. Karena kan minjemnya tuh saat udah tahu nih cash balance-nya kurang endingnya. Pas bulan April tuh akhirnya dia minjem. Ya dia bayarnya nanti di bulan Mei. Gitu. Nah, ini kita pertama bikin dulu worksheet-nya untuk mempermudah. Tapi sebenarnya terserah kalian sih. Ini tuh kalau misalnya kalian diminta bikin cash budget yang panjang. Nih, cash budget untuk 7 bulan. Karena bisa jadi kalian cuma bisa diminta buat 2 bulan. Jadi nggak akan sepanjang ini gitu ya. Pertama ini sales kita dapat dari semua data yang tadi disebutin di awal ya. Kayak apa salesnya. Nah, terus dia bilang kan tadi dari sales itu, pendapatan kita dari sales itu 10% ini dibayar di bulan yang sama. 60% dibayar di bulan berikutnya. Dan 30% adalah 2 bulan berikutnya baru dibayar. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya dari gambarnya aja. Dari warnanya. Yang bulan November ini 220.000. Yang dibayar, kan kita dimintanya cash budget dari Januari sampai Juli kan. Berarti kita lihat yang dari sini aja. Nah, Januari itu dia 90.000 penjualan, 10%-nya 9.000. Terus 60% ini dapatnya dari mana? 60% itu dia kan tadi syaratnya nih 60% dilunasi pada bulan berikutnya.
Kalau 60% dilunasi di bulan Januari, berarti itu adalah sales di bulan Desember. Itu 60% kali salesnya 175.000. Jadi 105.000 dan 30% penjualan di 2 bulan sebelumnya berarti. Ini November nih, 220 dikali 30% jadi 66.000. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung berapa collection kita, berapa cash receipt kita. Itu asumsinya cash receipt kita cuma dari sales-nya aja. Oke, berarti berapa? 180.000 di Januari. Di Februari, ya kita tinggal lihat aja. Penjualan di Februari berapa? 10%-nya berarti penerimaannya. 60% penjualan di bulan Januari itu dibayar di 60% di bulan Januari ini kita bayar di bulan Februari. Kok nggak mau ini? Dan 30% penjualan di Desember kita bayar di Februari. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung dulu, teman-teman? Nah, kalau nggak ada, lanjut lagi ya. Nah, purchase itu pembelian kita itu 60% dari sales di 2 bulan berikutnya. Nah, misal yang Januari nih. Januari itu berarti kita membeli buat produksi di bulan Maret. Berarti 60% dari penjualan bulan Maret. 60% dari 135, yaitu 81.000. Sedangkan payment-nya ini adalah kita membayar kita membayar yang kita beli bulan kemarin. Ingat ya, pembelian kita maju nih, si alurnya maksudnya maju tuh kita melihat ke bulan berikutnya mau jual berapa, nah kita ambil dari situ datanya. Tapi untuk pembayarannya sendiri, kita itu membayar yang utang bulan kemarin gitu. Nah, ini bulan kemarin itu dibayar, bentar, mana tadi soalnya? Purchase dibayar 1 bulan setelah tanggal purchase. Iya, berarti ini kan bayar bulan kemarinnya ya, si Januari. Kan Desember kita purchase, di Desember kita purchase itu untuk penjualan di bulan Februari kan. 60% dari penjualan Februari, kita belinya di bulan Desember. Tapi nanti dibayarnya pas Januari gitu. Nah, inilah yang bikin bingung dari cash budget, karena bingung untuk baca soalnya aja sebenarnya. Gitu. Sama nih Februari juga dia kan membeli barang untuk dijual di bulan April. Ini berarti 60% dari 240.000 adalah 144.000. Tapi dia membayar yang sudah dibeli di bulan Januari. Kemarin Januari dia purchase 81.000, berarti dia bayar sekarang 81.000. Pembelian dia 144.000, tapi dia bayarnya 81.000 utang yang bulan kemarin. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau ada kita lanjut. Nah, ini bentuknya. Cash receipt kita sesuaiin ya. Dari sini ya. Nih. Semon, bulan bersamaan, bulan setelahnya, dan 2 bulan setelahnya. Itu kita lihat dari Januari sampai Agustus. Nih, udah ada datanya nih. Oke. Boleh jelasin yang purchase? Boleh sebentar ya, gini ya. Kita lihat lagi aturannya. Nih, mekanisme purchase sejumlah, jadi kita bakal membeli itu 60% dari sales 2 bulan setelahnya. Jadi kalau misalnya Januari itu kan kamu udah punya proyeksi penjualan berapa sih yang bakal terjual di bulan Maret, gitu ya. Kamu tuh bakal beli bahan untuk bikin yang bulan Maret ini. Bulan Maret kamu punya sales itu 135.000 perkiraannya. Berarti kamu bakal beli barang senilai 60% dari 135.000. Ya, tadi berapa? 81.000. Ya,
Nah, ulang ya. Berarti di bulan Maret ini udah nggak mau sih. Iya, kenapa masih dalam perkiraan? Ini masih tulisannya masih estimasi. Sebentar. Dia error sih. Aduh, harus di-annotate ini deh. Boleh ini. Nah, tadi mana sih? Oke. Nih. Dia tadi 60% dari sales pada 2 bulan setelahnya. Nah, ini tuh adalah data estimasi sales. Kenapa? Kan kita bikin budgeting. Namanya kita bikin budgeting, kita bikinnya perkiraan. Mulai dari salesnya, pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Kayak misalnya deh, kamu sekarang perkiraan kamu jual 90.000 ya di bulan Januari. Terus kamu itu harusnya bulan ini itu dapat 50% pembayaran piutang bulan Desember misal. Ini tuh padahal belum tentu ya, belum tentu semua orang itu bayar. Jadi cash budget itu masih semuanya, semua komponen itu masih estimasi. Belum ada yang pasti kecuali kayak misalnya bayar rental, bayar pokoknya bayar-bayar yang sifatnya fix yang harus dibayar dan jumlahnya tetap segitu. Gitu. Jadi semuanya ini masih estimasi ya. Tadi 60% dari sales pada 2 bulan setelahnya, berarti nanti kalau bulan Maret 135 kita bakal purchase senilai 81.000 atau 60%-nya dari 135. Nah, walaupun kita belinya di bulan Januari ini, kita beli bahan buat Maret di bulan Januari, kita bakal bayar si 81.000 ini di bulan Februari. Purchase dibayar 1 bulan setelah tanggal purchase. Gitu. Ya. Oke, masih bingung nggak? Nah, lupa annotate. Oke, lanjut ya. Nih. Tadi cash receipt-nya udah dihitung di sini, penerimaannya kita kira berapa. Terus cash disbursement-nya dari mana aja, ada payment. Kok nggak mau sih dia? Nah. Nih, ada payment dari pembelian kita, yaitu pembelian bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya. Terus pembayaran apa lagi? Ada pembayaran rental, pembayaran sewa, terus bayar other expenditure, beban lain-lain, dan juga kita harus bayar tax prepayment. Kita harus bayar angsuran pajak kita. Di bulan Maret mulainya. Ingat kuartal, Maret, Juni, nanti September, dan Desember. Gitu. Ini dibayarnya cuma di Maret. Ini Maret dan Juni. Ya. Berarti total cash disburse-nya berapa? Berarti pengeluaran kita berapa nih? Tinggal dijumlah aja semuanya. Terus berarti net monthly change. Sisanya tinggal berapa dari cash receipt ini dikurangi sama cash disbursement-nya. Oke. Sorry. Berarti sisa cash dari cash receipt dikurangi cash disbursement berapa nih? 78, terus 7.500, yang ini minus nih, minus 84.000, minus 69.000, dan lain-lain sampai terakhir. Tapi jangan lupa, tadi kita belum menambahkan si beginning cash balance. Oke? Masukin tuh cash balance-nya berapa. Oh, ini nggak diketahui di soal ya. Berarti dari soalnya udah ada nih cash balance-nya. Cash balance di awal itu sekian semuanya nih. Terus ada interest on borrowing.
nanti kalau misalnya ending balance-nya itu kurang dari 15.000 yang disyaratkan sama soal, kita bakal minjem utang dari bank. Gitu. Ini misalnya dia punya cash balance 22.000, ini net change-nya 78.000 kembaliannya. Gitu. Kembaliannya itu kan karena penerimaan kita lebih kecil daripada pengeluaran kita. Nih, masih ada kembalian nih, kembalian 78.000 ditambah sama beginning cash balance 100.000. Jadinya Februari 107.500, Maret masih aman, masih lebih dari 15.000. Nah, kita lihat yang April. Kita itu harusnya tadi berapa sih minimal? Kita harus punya kas 15.000 kan? Ya kan? Sedangkan di April itu cuma ada minus 45.500. Mau nggak mau kita harus minjem buat menutupi utang-utang kita nih, si minus ini nih. Karena kan kita harus bayar ini kan, harus kita mengeluarkan buat ini kan. Kalau dana kita nggak cukup, ya kita nggak bisa bayar itu. Makanya kita harus minjem dari bank. Minjemnya sejumlah apa? Ya sejumlah biar endingnya mencapai minimal at least 15.000 itu minimal kan, mencapai minimal aja deh dulu gitu. Jadi kita bakal minjem ke bank 60.500. Sehingga ending balance kita 15.000 kan, karena kita dapat suntikan dana dari bank 60.500. Gitu. Nah, makanya nanti di bulan Mei kita bakal bayar interest. Karena kita minjem ke bank, akhirnya kita harus kena bunga. Tadi berapa per bulannya? 1% dari sisa utang. Gitu. Oke, boleh diulang yang financial need, boleh ya? Jadi gini, kita lihat dulu pertama ending cash-nya berapa, dan yang disyaratkan sama soal berapa. Nih, ending cash balance itu katanya dari soal itu dia bilang minimalnya harus ada 15.000. Mau nggak mau si perusahaan itu dia harus menyisakan 15.000 sebagai ending cash balance. Apa namanya? Saldo kas akhirnya harus 15.000. Nah, sedangkan kalau kita lihat di bulan Januari ini ada 100.000 berarti aman, Februari masih aman, Maret masih aman, pas April nih adanya minus. Berarti dia nggak nyampe dong 15.000 karena dia minus 45.500. Finally kita harus minjem ke bank senilai berapa? Senilai pokoknya dia itu harus bikin ending balance kita 15.000. Sekarang kita lihat ending cash balance kita 45.500. Kita harus minjem berapa biar akhirnya itu 15.000. Gitu. Makanya kita bakal minjem 60.500 dari bank untuk nutupin ini dan mencapai si ending balance 15.000 ini. Gitu. Itu kita minjem di bulan April. Nah, pas bulan Mei kita lihat, bulan Mei itu kita harus bayar senilai 1% dari jumlah jumlah akhir apa sih? Dari sisa utang kita. Sisa utang. Tadi kan kita ngutang 60.500. 1%-nya berarti kita bayar nanti nih di interest on borrowing ini bakal mengurangi cash kita karena kita bayar bunga. Itu senilai 605, 1% dari yang kita pinjam 60.500. Gitu. Pas ketemu ending balance-nya 36.895. Perusahaan cuma minta 15.000 aja minimal. Kalau bisa banyak sih bagus, cuma minimal 15.000. Nah, karena kita mikir kita kan ada utang ya. Mendingan kita bayar aja utangnya biar kita bulan depan nggak usah bayar bunga atau bayar bunganya biar lebih kecil. Akhirnya perusahaan mutusin, nih kita bikinnya saldo minimal aja deh. Kita bikin 15.000. Nah, akhirnya financial need-nya itu nilainya minus. Pembayaran utang, bukan kita minta cash dari utang, enggak kan? Kita bayar utang kita senilai berapa? 21.895 ini. Biar ending balance kita nggak kegedean, nggak 36.895, tapi cukup 15.000 aja. Daripada kita bayar bunganya gede tiap bulan. Gitu. Oke. Awalnya nih, berarti kan awalnya kita itu utang 60.500.
terus dibayar senilai 21.895. Sekarang sisa utang kita tinggal berapa? Tinggal 38.605. Berarti kalau tiap ada utang di bulan tersebut ending cash-nya kita buat paling minimal. Iya, kalau misalnya soalnya soalnya mensyaratkan ada minimal ending balance, kita bakal pakai buat bayar utang aja mendingan gitu. Itu walaupun di sini nggak disebut ya. Coba kita lihat di soalnya. Nah, ini nggak disebutin kan, tapi karena perusahaan punya utang dan kita cuma punya minimal ending balance, nah kalau lebih mending kita nyicil bayar utangnya gitu. Kayak soal tahun kemarin juga sama, nggak disebutin, tapi aku tuh bikinnya emang buat nyicil bayar utang. Nah berarti kan sisa utang kita nih, kumulatif borrowing, total yang kita pinjem berapa lagi? Tinggal 38.605. Berarti nanti bulan Juni kita bayar bunga itu cuma 1% dari sisa utang ini. 1% dari 38.605 ya. Jadi cuma 386. Sehingga ketemulah ending cash balance-nya itu 106, 114 dari awal nih cash receipt kita kurangi cash disbursement-nya ditambah sama beginning cash balance. Oke. Ketemulah 106, 114. Nah, masih lebih lagi, mendingan kita lunasin aja deh utang kita biar kita nggak usah bayar bunga lagi bulan depan. Akhirnya 38.605 ini kita lunasin lah. Habislah utang kita di sini 0. Jadi ending balance-nya jadi 67509 gitu ya. 38605 ini tadi kan 60.500 utang kita. Terus kita kurangi sama pembayaran tadi si 21895 ini. Kita kan memutuskan buat bayar utang kita nih untuk bayar utang kita ke bank. Itu senilai selisih antara ending cash balance yang ada nih aktualnya segini dengan yang disyaratkannya 15.000 minimal. Ya kan? Berarti 21895. Loh, kenapa yang Juni nggak dibikin 15.000? Ya kegedean bayarnya gitu. Kalau di sini nggak disebut buat investasi atau apa, ya udah jangan dibikin buat investasi gitu ya. Kita cuma buat bayar utangnya aja sampai utangnya habis, udah gitu ya udah jadi bikin balance jadi ending balance punya perusahaan aja. Jadi meski nggak disebutin di soal buat ending cash itu utang. Iya, itu secara biasanya secara otomatis tuh kayak gitu kalau di soal itu ya, di soal dari cash budget ini gitu, karena didasarkan sama pemikiran perusahaan. Kalau misalnya kita bayar bunga terus, kita punya cash nganggur nih, terus kita bayar bunga, itu sayang banget. Makanya perusahaan itu selalu otomatis kayak gitu. Kalau misalnya punya uang nganggur, mendingan bayarin cicilan utangnya. Minimum ending cash balance itu iya diketahui di soal. Kalau di soal nggak ada minimal ya, terus kalian masih punya ending balance, ya kalian lunasin dulu utang kalian gitu loh, sampai utang kalian itu 0. Tapi jangan sampai ending balance kalian itu minus gitu. Maksimalin aja bayarnya kalau misalnya nggak diketahui ending cash balance-nya berapa. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, kirim pertanyaan. Oke juga. Oke. Udah nih, tinggal kita latihan soal yang kemarin. Nah, soal yang kemarin ini harus sabar-sabarlah bacanya ya. Nih, karena kalau kalian udah kalian udah bisa mengartikan soal ini nih, kalian menerjemahkan soal ini, kalian gampang banget bikin cash balance-nya. Kenapa? Karena kalian mengartikan itu kalian butuh sekian baris. Nah, ini buat mengartikan soal ini. Lama, karena soalnya 1 halaman full. Oke. Kita baca pelan-pelan karena masih 4:40 juga ya. Tenang, masih ada sejam lagi. Oke. PT, PY, bla bla bla, berikut informasi untuk 2021. Kita diminta di soal ini bikin buat
Ih, kok hilang? Hilang. Kalau nggak salah buat April sama Mei deh, singkat aku. Ini udah ganti Excel belum ya? Teman-teman? Udah ke Excel belum ini? Tak. Udah? Udah. Oke. Nah, jadi terus sebentar. 15. Oke. Nah. Oke. Jadi, nih cash budget ini kita artiin satu-satu dulu ya. Kita tulis. Saldo kas awal bulan April sebesar 300 juta. Berarti cash begin April 300 juta nih, tulis. Terus seluruh material bahan baku dipesan dari supplier yang lokasi tidak jauh, sehingga saldo akhir tiap bulan untuk material bahan baku adalah 0. Maksudnya apa? Ya berarti kita membeli bahan material itu, berarti ini namanya material tuh. Berarti material dibeli sesuai dengan produksi. Kita mau bikin 160 porsi, misalnya 160 potong baju. Kalau satu baju cuma butuh 1 meter, berarti kita cuma beli bahan itu 160 meter. Karena tadi dia lokasinya nggak jauh, jadi saldo akhir tiap bulannya 0. Kita beli sesuai sama kebutuhan kita berapa. Gitu. Dalam proses produksi, perusahaan menetapkan tidak ada WIP. Oke. Pada awal bulan April, saldo awal barang jadi adalah 100. Ya, 100 nih saldo biginnya. Terus, perusahaan optimis dapat menjual 340 unit pada bulan tersebut. Oke. Saldo pada bulan tersebut berarti ntar yang bakal sold-nya itu 340-nya. Terus nih, saldo akhir barang jadi itu harus ada saldo akhirnya senilai berapa? 10% dari rencana penjualan bulan berikutnya. Jadi ini tuh nanti bakal mengikuti penjualan di bulan berikutnya aja, ya. Harga per unitnya 2.250.000. Komisi penjualan 2% dari total penjualan total penjualan bulan bersangkutan dan langsung dibayar pada pihak yang bersangkutan. Itu biasanya nih kalau aku selalu mengurangi langsung dari pendapatan. Jadi nanti kalau cash receipt-nya itu sales-nya udah net dari broker fee. Gitu. Terus dari setiap bulan penjualan diperkirakan 70% diterima bulan bersangkutan dan sisanya pada 1 bulan berikutnya. Jadi kalau di April itu 70% diterima di April dan 30% akan diterima di bulan Mei gitu. Terus nih, pelunasan piutang dari transaksi bulan sebelumnya yang diterima bulan April, berarti dari bulan Maret, 30% dari bulan Maret itu adalah 150 juta. Nah, distributor yang membayar pada bulan bersangkutan diskonnya 3%. Dan distributor yang membayar pada bulan berikutnya tidak diberikan diskon. Jadi, diskonnya itu hanya 3% dari 70% yang dibayarin. Oke, gitu ya. Nah, sampai sini dulu nih. Kita ngitung dulu. Pertama, itu kalian coba kalau misalnya mau cari net sales-nya itu berarti dipotong diskon dulu kan. Karena distributor itu bakal tetap bayar senilai 70% dikurangi diskonnya. Ya, dia nggak bakal kita kurangi komisi broker dulu gitu. Maksudnya, misalnya dia bayar 100.000, itu sebenarnya kan net ke kitanya cuma 98.000 ya. Karena misalnya penjualan 100.000 nih. 2.000-nya untuk broker, 98.000 untuk kita. Terus dia bayarnya 70%. Nah, dia tuh bakal tetap bayar 70.000 kan.
Makanya kalau mau ngitung diskonnya, berarti ngitung diskonnya 3% dari 70.000 itu. Makanya di sini aku lihat dulu, mau ngitung persentasenya itu berarti 70% dikali 97% atau 100% dikurangi 3%. Karena 3%-nya nggak akan dia bayarin kan, karena itu diskon yang kita kasihin karena dia bayar di bulan ini. Gitu. Ya. Jadi setelah dipotong diskon, oh berarti mereka itu bayar senilai 67,9%. Oke? Clear ya? Habis itu, kita membayar untuk komisi. Nah, bayar komisi ini nih, kita itu 2% dari total penjualan. Jadi kalau misal total penjualannya 100.000 tadi, 2.000 yang kita kurangi. Berarti kita mengurangkan 2%-nya. 67,9 kita kurangi 2%. Artinya, karena 2% itu kita bayarinnya langsung di bulan ini. Walaupun kita cuma dapat 70%, atau dapat 70.000 nih, terus dikurangi diskon, jadi kita cuma dapat 67.900, kita harus tetap bayar si 2.000 itu yang milik si broker itu di bulan ini, sehingga kita cuma dapat 65.900. Gitu. Jadi setelah dipotong komisi lagi, tinggal 65,9%. Gini ya, dikurangi 2%, dikurang 2%, bukan dikali 98%. Nanti hasilnya beda. Ya. Dikurangi 2%, karena 2% itu adalah 2% dari 100%. 2% dari 100% penjualan. Bukan 2% dari 70%. Gitu. Kita bayar fee-nya karena di bulan bersangkutan. Harus bayar broker fee. Gitu. Sampai sini ada yang masih ditanyain? Baru sampai penerimaan kas ya? Ada? Oke, bentar. Ke tadi 14 dari mana? 14. 14 apa? Gini, kita kan mau hitung 14 apa sih? Bentar. Bingung aku 14 apaan nih? Ya, setelah diskon. Hah? C14 itu ada ini nih. Selnya bukan C14. Gitu. Salah baca ya. Oke. Aku ulangi dari persentase ya. Gini. Kita kalau nggak bikin persentase, bikin pakai misalnya penjualan kita itu 100.000. Aku tambah sales di sini deh. Di sini. Ish. Emang agak susah sih mikir yang persen-persen ini. Kemarin juga aku sempat salah. Insert. Nah, misalnya nih, ini April itu misalnya April itu penjualan kita itu penjualan kita 100 juta nih total salesnya. Oke, 100 juta tuh. Nih, nggak ada ini sih. 100 juta. Nah, berarti kan si orang sebenarnya kalau bersih, kalau kotornya itu kita bakal menerima 70% dari 100 juta kan. 70% dari ini. Oke. Ya, salah. Oh, stop share sih. Nah, ulang ya. 70 juta nih. Nah, terus tapi mereka itu dapat diskon dari kita. Oke. Mereka itu dapat diskon dari kita. Aduh. Kenapa sih ini? Mereka itu dapat diskon dari kita sebesar 3%. Artinya dari 70 juta nih, pembayaran bulan ini dapat diskon 3% kalau kalian bayar di bulan ini. Berarti 3% dikali berapa? Dikali 70 juta. Itulah yang bakal dibayar. 3%, sorry. 97% karena diskon 3% ya. 97% dikali 70 juta yang akan dibayarkan oleh si
distributor di bulan ini 67,9 juta. Nah, tapi jangan lupa kita itu bakal membayar komisi ke broker. Kita bakal bayar komisi berapa? 2%-nya. 2% dari apa nih? Ingat, kita bakal langsung bayar nih, langsung dibayar pada pihak yang bersangkutan sebesar 2% dari total penjualan. Berarti kita bakal bayarnya berapa? Komisinya kita bakal bayar 2% dari penjualan kita 100 juta. Ya kan? Kali 100 juta. Berarti kita bakal membayar 2 juta. Sehingga sebenarnya bersihnya yang kita terima itu 67,9 harusnya. Kita kurangi 2 juta. Jadi bulan itu kita bakal menerima hanya 65.900.000. Gitu. Masih bingung? Ya gitu. Ya. Jadi dikali sama yang kotor ini buat komisi ya. Karena komisinya dia bilang 2% dari total penjualan, bukan 2% dari total pembayaran bulan ini. Ya. Jadi dia dikalinya 2% dari total penjualannya. Kalau dia jual 2 juta ya berarti komisinya 4 jutanya. Kalau dia jual 1 miliar berarti komisinya ya dia bakal membayar komisi senilai 1 miliar berapa sih? 20 juta ya. 20 jutanya dia bakal bayar gitu loh ke broker, walaupun pembayarannya cuma misalnya dibayar 10% bulan ini sama pelanggan, berarti kita cuma dapat dana 100 juta tapi kita tetap bayar si komisi broker itu 20 juta itu bulan ini gitu. Berapapun yang dibayar bulan ini kita harus tuh bayar si total penjualan dari kitanya. Total penjualan ke pelanggan itu kita harus bayar 2%-nya gitu ya. Nih. Udah ngerti ya kenapa ini 65,9%. Lanjut. Ada pelunasan piutang bulan Maret. Ini bakal dibayar di April. Jadi kan nggak ada datanya tuh April dapat dana berapa dari dapat sisa pembayaran berapa dari bulan Maret. Nah, kita tahulah di soal 150 juta ini. Terus dibilang lagi, nah ini kebutuhan DM, DL, dan FOH-nya. Untuk 1 unit barang jadi, DM-nya 500.000. Ini salah di aku nih. Nih, ini udah di sini ya. Nih, untuk DM 500.000, DL 600.000, FOH variabel itu 400.000. Maksudnya kenapa dia dibilang FOH variabel? Karena nanti dikaliin sama jumlah unit yang dihasilkan. Oke. Terus dia bilang lagi nih Dia bilang lagi perusahaan memiliki utang pembelian material. Jadi kita belum bayar kemarin di bulan di bulan Maret itu sebesar 30 juta. Bakal dibayar di bulan April. Terus bilang lagi, perusahaan mengambil kebijakan melunasi 90% pembelian material pada bulan bersangkutan untuk dapat diskon dari supplier 2%. Jadi, kita harusnya bayar 90%. Tapi dia kalau bayar bulan ini itu dapat 2%. Nah, 2% dari mana? Ya 2%-nya dari 90% ini. Jadi 2%-nya itu hanya dari jumlah yang dibayar. Gitu. Diskon itu kan hitungannya gitu ya. Kalau diskon itu hitungannya 2% dari berapa yang dibayarnya. Kalau misalnya pokoknya kamu bayar bulan ini berapapun saya kasih diskon 2%. Ya udah aku bayar 1.000 aja, tapi tetap dapat diskonnya 2% dari total penjualan. Itu kan nggak adil, makanya kalau kita ngitung diskon dari penjualan atau pembelian, itu tuh pasti 2% dari yang dibayarkannya. Gitu loh. Kalau kamu bayarnya bulan ini cuma 50%, ya 2%-nya dari 50% itu. Gitu. Sehingga kita lihat, kita membayar bulan ini itu sebesar 88,2% atau 98%-nya dari 90%. Kalau kita beli barang harganya misal 10 juta. Terus kita berarti bulan ini tuh kita bayarnya cuma 9 jutanya karena 90%-nya. Tapi ada diskon sebesar 2% dari 9 juta ini. Sehingga yang kita bayar itu hanya
8.820.000. Gitu ya. Oke. Apa lagi nih? Udah, ini udah. Biaya DL yang belum dibayar, berarti utang kita bakal dibayar di April itu 25 juta. Karena di bulan Maretnya belum dibayar. Kebijakan pembayaran tenaga kerja itu 95% di bulan berjalan. Berarti kalau April bayar di April 95%, 5%-nya di Mei, di bulan berikutnya. Sementara itu kalau FOH 85% bulan ini, 15% bulan berikutnya. Oke. Pada awal April, perusahaan harus membayar utang overhead bulan sebelumnya sebesar 27.335. Pada awal April, perusahaan harus membayar utang. Oh, berarti ini tadi utang DL 25 juta, utang FOH 27.335. Itu belum dibayar, harus dibayar di bulan April. Sehingga lagi setiap bulan perusahaan bayar lagi. Tadi kan diketahuinya variabel FOH. Nah, sekarang fixnya apa aja nih? Ada sewa kantor sama biaya administrasi. Itu bukan fix FOH sih, itu fix cost-nya lah. Fix cost-nya itu ada 15 juta dan 20 juta. Oke, belum selesai sampai situ, masih ada lagi nih. Akibat meningkatnya permintaan, perusahaan mau beli mesin harganya 500 juta. Nah, dia bilang, dia tuh pengen belinya cash aja mesinnya, tapi dia ngutang sama bank baru. Iya enggak? Ya, yang penting dia kayak bayar ke mesinnya, bayar ke toko mesinnya itu cash, tapi duitnya dia dapat ngutang dari bank baru gitu. Perusahaan menetapkan saldo kas awal di bulan Mei. Jadi dia itu bilang, pokoknya mau nggak mau Mei harus ada 200 juta, walaupun kita mengeluarkan 500 juta di sini. Nah, terus dia bilang lagi nih, bulan April dia itu harus membayar 50 juta untuk biaya pemasangan dan pelatihan si material tadi sampai siap pakai. Nah, pengeluaran ini diperkirakan dibayar bulan April. Atas uang tersebut, perusahaan harus membayar tiap bulan. Nah, kalau misalnya dia udah tahu ngutangnya berapa ke bank baru, dia bakal bayar tiap bulan itu 8.500.000. Terus, mesin mulai digunakan untuk produksi. Ini bayar ini ya, membayar tiap bulan itu bukan interestnya 8.500.000, tapi totalnya 8.500.000. Gitu. Nyicilnya ke bank 8,5 juta. Terus dia bilang gini, mesin mulai digunakan untuk produksi pada awal bulan Mei. Perusahaan optimis mampu menjual 600 unit bulan Mei, 800 Juni, dan 800 Juli. Berarti kita balik lagi ke perencanaan kita. Ini masih berhubungan sama yang kemarin. Total penjualannya itu perkiraannya berapa nih? April 340, Mei 600, Juni 800, Juli 800. Tapi kita suruh bikin April Mei doang ya. Yang disuruh di sini. Apa namanya cash budget untuk April Mei. Nah, tadi FG bikin di April 100, yang terjual kira-kira 340. Nah, FG ending itu tadi 10% dari penjualan bulan berikutnya. Berarti lihat lagi, Mei itu rencana penjualan kita 600, berarti kita harus punya FG ending di April, at least kita punya 60 unit. Kayak kalau udah gitu kita tahu kan, kita mau jual 340 dan punya FG ending 60, jadi kita mau produksi 400 barang. Tapi kita udah punya di beginnya 100. Jadi yang kita produksi cuma 300. Gitu. Sama kayak di Mei. Mei kan ini ending di April ini bakal jadi begin di bulan Mei kan. Berarti beginnya 60. Terus rencana mau produksi 600. FG endingnya itu adalah 10% dari penjualan bulan Juni. Bulan Juni terjual 800, berarti 80 unit. Di endingnya, berarti kita harus bikin berapa? Bikin 680, dikurangi 60, udah ada di begin. Berarti kita bikin 620. Oke. Udah nih. Kita lihat cash balance-nya. April 300 juta tadi begin. Terus Mei maunya 200 juta. Perusahaan mensyaratkan seperti itu.
Terus penerimaan kita dari mana aja nih? Penerimaan kita pertama dari penjualan, yang jelas. Penjualan bulan ini, sales of the month, ini kita dapat tadi, udah dihitung kan, jadinya cuma 65,9% dari penjualan bulan ini. Penjualannya berapa? Harganya 2.250.000. Total unit yang terjualnya 340 unit secara budgetnya. Berarti jadi 504.135. Gitu. 340 dikali 2.250 dikali sama 65,9% yang bakal kita terima bulan ini. Terus ada pelunasan bulan sebelumnya. Diketahui di soal itu pelunasan piutang dari transaksi bulan sebelumnya yang diterima pada bulan April sebesar 150 juta. Oke. Nah, berarti pelunasan bulan sebelumnya 150 juta. Berarti kita dapat dana totalnya adalah 654.135 juta. Berarti cash available-nya begin ditambah cash receipt senilai 954.135. Oke, itu cash available. Untuk pengeluaran, nah ini pengeluaran ini dari mana datangnya? Dari biaya produksi plus biaya lain-lain. Biaya produksinya DM, DL, FOH. Kita udah punya standar nih. Untuk DM minimal 500.000, DM 500.000 per unit, DL 600.000 per unit, dan FOH variabel 400.000 per unit. Tapi untuk material itu dibayar bulan ini cuma 88,2% dari total pembelian kita. Mana sih nih? Oke, berarti DM bulan ini kita bayarnya berapa nih? Ya, 300 unit nih. Kita kan walaupun penjualan 340, kita bakal produksi cuma 300 nih. Berarti kan 300 dikali harga DM-nya. DM harganya 500.000 di bulan April. Total yang kita bayar cuma 88,2%. Ya. Berarti berapa tuh? Totalnya jadi 132.300.000 di bulan April. Nah, yang bulan kemarin itu ada di data di soal ya. 30 juta nih. Mana sih di atas nih? Perusahaan memiliki utang pembelian material bulan Maret yang belum dilunasi sebesar 30 juta. Berarti itu dibayar di April. 30 juta. Oke. Udah DM, sekarang DL. Direct labor-nya untuk bulan ini berarti berapa? Kita sama ya, kita mau bikinnya itu 300 unit. Terus kita kali sama biaya DL-nya 600.000 di bulan April, dikali lagi sama yang kita bayarin bulan ini. Kalau DL itu tadi dibilangin dia bakal dibayar di bulan itu 95%-nya. Jadi 95% kali 600.000 DM per unitnya dikali 300 unit yang bakal kita bikin. Oke. Jadi 171 juta. Nah, DL bulan kemarin yang belum dibayar ada lagi di soal nih, 25 juta kan di sini nih, 25 juta. Nanti FOH 27335. Oke, sama ya FOH caranya. Tinggal 300 unit, kita kaliin harga FOH per unitnya itu 400.000 dikali sama yang mau dibayarin berapa. FOH itu pembayaran di bulan bersangkutan cuma 85%. Sehingga ketemulah di sini FOH yang bulan kemarin 27335, bulan ini 102 juta. Terus ditotalin berarti berapa nih biaya produksi kita? 487.635 pembayaran biaya produksi kita. Tapi ada lagi, ada sewa kantor 15 juta, administrasi 20 juta, sama tadi biaya yang relevan tadi apanya tuh? Biaya pelatihan untuk mesin. Dan biaya lain-lain itu senilai 50 juta yang bakal dibayarin di April. Sehingga total biaya di luar dari DMDL FOH itu 85 juta. Nah, berarti cash disbursement kita secara total adalah 572
635. Itu total cash disbursement kita, pengeluaran kita. Oke. Dah, terus berarti cash balance kita berapa? Awalnya tadi cash available-nya 954.135. Nah, terus kita kurangi sama cash balance-nya, sama cash disbursement-nya. Total cash disbursement-nya itu 572.635. Sehingga kita cash balance-nya tinggal 381.500.000. Dah tuh, oh cash balance kita 381.500.000. Tapi ingat tadi cita-cita kita mau beli apa sih? Beli mesin kan? Harganya 500 juta. Oke. Terus, nah ya, terkait besarnya utang, perusahaan memperhatikan rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Dan perusahaan juga menetapkan saldo kas awal bulan Mei. Nah, jadi dari total cash balance kita 381.500.000 itu, kita harus menyisihkan untuk bulan Mei dulu. Perusahaan minta awal bulan Mei itu 200 juta, at least ada dana kita segitu. Gitu. Jadi kita kurangi dulu 200 juta. Berarti kan tinggal 181.500.000, ya kan? Sedangkan kita harus beli mesin harganya 500 juta. Nggak cukup dong, kita harus ngutang. Ngutangnya berapa? Ngutangnya senilai 318.500.000 untuk memenuhi yang 500 juta ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Emang kalau udah masuk ke soal tuh kayak enggak sih, menurut aku emang soal ini tuh susah, soal UTS ini tuh kayak belibet gitu loh. Beli mesin disuruh di soal nih. Ya, tadi 500 juta nih. Akibat meningkatnya permintaan, perusahaan membutuhkan mesin produksi baru, harga belinya 500 juta. April dia mau bayar tunai, tapi dia minjem utang dari bank baru. Yang utang. Nih, tadi kita lihat dulu ya, udah ngetik kan tadi cash receipt kurangi cash disbursement-nya, jadi 572.635. Cash disbursement-nya akhirnya cash balance kita tinggal 381.500.000. Ya. Nah, 381.500.000 ini adalah cash balance yang nantinya harusnya menjadi ending balance jadi cash begin di bulan Mei. Tapi perusahaan bilang, kan tadi kita tuh mau beli mesin nih 500 juta. Nah, kita lihat duit kita tinggal berapa sih? Duit kita ada 381.500.000. Ya. Tapi perusahaan minta lagi, jangan semuanya dibeliin mesin ngutang aja. Kita kita harus nyisihin dulu buat bulan Mei. Mei itu 200 juta. Kita nyisihin, katanya saldo awal bulan Mei itu harus 200 juta. Sehingga dari cash balance ini nih, 200 jutanya kita nggak boleh pakai. Nah, berarti cuma ada 181.500.000 kan. Kayak aku ke bawahin deh ini. Berarti di sini sisa cash. Nih, berarti cash yang bisa dipakai ini buat beli mesin cuma 181.500.000 karena 200 jutanya itu harus jadi beginning cash di bulan Mei. Jadi yang bisa kita pakai tinggal 181.500.000. Sedangkan harga mesinnya itu 500 juta. Berarti kita harus ngutang senilai 318.500.000 gitu. Oke, cost begin Mei-nya enggak dikasih tahu di soal, cuma perusahaan minta nih, mana ya? Nih, perusahaan menetapkan saldo kas awal bulan Mei sebesar 200 juta. Gitu. Harus perusahaan tuh mintanya kayak gitu. Gitu ya. Oke, utangnya udah ketemu lah, utangnya segini. Oh, berarti ntar kita itu ngutang ke si bank itu 318.500.000. Nah, bilang lagi ya, pengeluaran ini bla bla bla. Atas utang tersebut, perusahaan harus membayar tiap bulan itu cicilannya 8.500.000.
Dan dia nggak bilang bunganya berapa ya. Oke. Nah, terus berarti Mei kita punya cash balance 200 juta tadi yang udah disyaratin. Penjualannya itu berarti dari ini ya, setelah dipotong komisi ini 6590 dikali penjualan bulan Mei 600 dikali sama harga jualnya 2.250.000. Berarti totalnya 889.650 yang kita bakal dapat di bulan Mei. Terus ada pelunasan di bulan April. Sebesar berapa? Sebesar 30% dari harga jual. Kalau misalnya dari penjualan. Penjualan di bulan April itu berapa? 340 unit dikali 2.250 dikali lagi sama 30% yang bakal dibayar di bulan depannya. Gitu. Oke, ntar aku bikin ininya deh. Jangan. Banyak banget. Oke, berarti misal di sini ini penjualan ya, penjualan. Di sini April, Mei, ini unit, ini price, berarti ini sales. April itu penjualan 340, Mei 600, price-nya tetap 2250. Berarti ininya ini kali ini. Oke. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, berarti pelunasannya di bulan Mei itu 30% dari penjualan di bulan April. Karena 30% dibayar di Mei ya. 229.500.000. Iya, ini satu soal UTS. Makanya aku bilang cash budget itu ngabisin waktu karena dia banyak di soal UTS itu. Maksudnya soal UTSku itu dia banyak. Itu masih mending deh kayaknya. Kalau kemarin itu ada soal pas cutting itu ada apanya ya, aku lupa, tambahan apa gitu di cash budget. Oh, ada ini piutang tak tertagih. Pokoknya kita bahas nanti di akhir ya. Apa namanya pas review pertemuan 7 lah, pertemuan terakhir. Kita bahas yang cutting karena yang kalian udah bahas di tiap pertemuan kan. Nah, ini balik lagi nih. Kita membayar 30% dari penjualan di bulan April. 22.900 sehingga total penerimaan kita tambahin nih. Penjualan bulan ini senilai 65,9%-nya tadi ditambah April 22.900 atau 30% dari penjualannya. Jadi 1.1.150.000. Nah, berarti cash available-nya tambahin sama begin aja. 1.309.150.000. Oke, terus lihat pengeluarannya. Pengeluarannya untuk bulan ini itu dia tinggal dikali aja ya. Ini biar gampang. Nih, DM, DL, FOH. DM-nya, oh, aku lupa tadi bacain soalnya, ada ini nih. Nah, nih, kenaikan volume produksi akibat penggunaan mesin baru diperkirakan hanya akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi pada tenaga kerja langsung dan FOH masing-masing 5% dari bulan April. Jadi karena mesinnya baru dipakai di Mei, jadi di bulan Mei itu kan dia peningkatan tuh penjualannya dari 340 jadi 600 kan penjualannya itu. Nah, karena itu DM dan DL dan FOH-nya naik 5% biayanya. Berarti yang asalnya 600.000 sekarang itu dia 105%-nya. 630.000. FOH yang asalnya 400.000 jadi 420.000. Gitu. Nah, ini berarti
DM-nya tetap aja ya. DM itu tadi 500.000 per unit ya. Dikali sama unit yang terjual. Salah. Dikali unit produksi kan. Unit produce. 300, ini 620 yang diproduksi. DM-nya 500.000 dikali sama unit yang diproduksi. Terus DL-nya tadi harganya naik ya. Jadi 630 dikali sama unit produksi. Kodan sih. Oke. DL ini juga sama. Mana? Tadi 630 dikali sama 620 unit. FOH-nya naik jadi 420.000 dikali sama 300 dan 400 dan ini bawah. 420 dikali ini. Nah, dah. Berarti DM bulan ini itu tadi kita cuma bayar senilai 88,2% tadi ya. Ini 88,2% dari total DM yang kita beli. Tadi kita belinya di bulan ini tuh berapa sih? Kita belinya tadi 310 juta, kita bayar 88,2%-nya. Berarti 273.420. DM bulan kemarin yang belum dibayar itu 10% karena pembayarannya kan 90% bulan ini, 10% bulan depan. Berarti bulan kemarin itu April, itu 10%-nya dari 150 juta, ya kan? Jadi 15 juta. DL bulan ini DL-nya udah ketemu ya, DL-nya berapa, tinggal kita kali sama pembayaran DL itu tadi 95% di bulan ini. Ini 5% yang bulan kemarin. Oh ini kok, lupa. Bulan April tadi masih harganya masih ini ya. Lupa aku. Bulan April harganya masih 400.000 kan. 400, berapa sih? 600.000 ya? Salah. Ini masih 400.000. Kenaikannya di bulan Mei ya. Berarti 5%-nya 9 juta. FOH-nya ini dari 260.400 ini dibayarin senilai 85%. Benar nggak sih 85%-nya? 247 juta. Salah. Masih aku ngetik. 221. Wait. Ini aku ada di mana nih? D8. Ada ya, siapa tahu salah ngitung. D30, C14. Oh, salah. Ini harus 85%, bukan 95%. Oke. 85%-nya bayar FOH-nya ya. Salah. 85% dari ini. Udah ya, 85%-nya. Terus ini 15%-nya dari FOH yang kemarin dibayar bulan ini. Di April kan 120 juta tuh, berarti 15%-nya 18 juta dibayar bulan ini. Berarti total disbursement-nya itu yang dikeluarin 907.830. Itu baru dari biaya produksi. Terus dari sewa kantor, administrasi itu 35 juta. Dan ingat tadi, karena kita punya utang, kita harus bayar cicilan sebanyak 3.500.000 per bulan. 8.500.000 per bulannya. Sehingga ini menjadi pengeluaran kita juga. Ditotalin jadi di luar biaya produksi jadi 4.500 yang harus dibayar. Berarti total cash disbursement-nya itu 951.330 gitu. Cash balance-nya berapa? 367.820.
Itu cash balance-nya. Nah, berarti kalau gitu, kita lihat lagi, kita punya utang berapa sih sekarang? 318.500.000, kita bayarin tadi berapa? 8.500.000. Ingat, ini adalah cicilan utang, bukan bunganya. Gitu ya. Makanya kita bayar 8.500.000 itu, sisa utangnya berarti tinggal 310. Itu masih menurut aku ya. Coba kalian tanya dosennya masing-masing gimana. Karena dia nggak nyebutin bunganya berapa. Gitu. Tapi kalau kalian sampai sini dan dosennya udah ngebenerin nih, nggak usah bayar nggak usah nyicil utang lagi, ya udah kalian nurut aja. Kalian nggak usah ngelunasin utang, ya udah. Tapi kalau misalnya kita ngikutin yang tadi, kita bayar utang. Bayar utang berapa? Tadi dari 318.500, kita udah nyicil 8.500.000, sisanya tinggal 310 juta, ya kan? Kita ngutang 318.500. Udah kita cicil 8.500.000, jadi 310 juta. Gitu. Cuma aku masih bingung karena bunganya nggak diketahui di soal ya. Gitu. Jadi sehingga cash balance kita tinggal 57.820. Dan ini soal ini dia nggak bilang minta harus ada cash balance di ending Mei atau di awal Juni itu berapa, dia nggak minta itu. Makanya di sini bisa kita bayar semua utangnya 310 juta ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Biaya pemasangan mesin itu dibayar di bulan April nih, 50 juta. Nih, aku tulisnya relevant to machine ini tuh apa aja sih? Tadi biaya installment sama biaya training. Ini installment sama training. Nih, pemasangan dia bilangin ya. Pemasangan dan pelatihan sampai siap digunakan tanpa mengganggu proses produksi bulan April diperkirakan 50 juta. Oke. Nah, terus dia bilang lagi, biaya pemasangan pengeluaran ini diperkirakan dibayar pada bulan April. Makanya tadi aku tulisnya di April. Tuh, 50 juta full. Oke. Dah. Ada lagi? Ini cuma dibayar di April doang ya, di Mei itu nggak dibayar karena cuma pelatihan awal biar pegawainya pada bisa pakai mesin dan pemasangan mesinnya. Itu di bulan April dibayar semua 50 juta. Iya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Aku sambil nunggu pertanyaan, so kalian kalau mau nanya diketik atau itu terserah ya, bentar aku mau ke bawah dulu bentar. Nggak ada yang mau ditanyain? Bingung ya? Bingung yang ngitung persen-persennya ya? Karena banyak sih. Maksudnya, apa ya? Ini tuh belum pakai yang ada perkiraan piutang tak tertagih. Kalau tahun kemarin tuh ada. Kalau nggak salah. Ya, pas tahun sebelum aku itu ada hitung berapa kalau ada piutang tak tertagih segini, berarti penagihannya cuma berapa. Yang kita dapat kira-kira berapa, itu ada estimasinya. Bentar, ada pertanyaan. Oke, iya aku share kok. Ini nih. Nanti hari Rabu sore kita mau pertemuan. Jadi kan pertemuan TM3 ini tuh materinya cash budget sama PERT ya. Dan itu tuh nggak nyambung sama sekali. Makanya aku sekarang cuma cash budget aja. Oke. Nanti Rabu sore itu PERT.
Nah, kalau yang nggak bisa gimana? Aku juga masih bingung karena itu tuh harusnya pertemuan 3 itu 2 materi, tapi kita kepotong jadi cuma 1 materi. Oke. Ada lagi pertanyaan. Sama jamnya, tapi Rabu tuh udah puasa ya? 3:30 sih kalau bisa. Udah selesai kelas nanti 3:30. Kalau ada yang kelas sore sampai jam berapa sih? Kalau yang nggak bisa ya record ya teman-teman ya, tonton record aja gitu soalnya jadwalnya itu kan nggak bisa jadwal malam karena bulan puasa, jadi ya pasti maksain gitu loh, pasti ada yang nggak bisa, itu pasti ada yang nggak bisa. Gitu nanti soalnya kita bakal tetap ngejar biar kalian duluan gitu loh, maksudnya TM minggu 4 tuh kalian harusnya udah belajar TM 5 gitu. Habis sahur tadarus gak sih? Malah belajar kos. Terus aku ditanyain malaikat, kamu suruh siapa nih anak-anak pada belajar kos bukannya pada ngaji. Oke. Nanti aku kirim, aku langsung ke ini deh. Ini kita hapus aja ya. Pusing. Dah. Ini kalian ngerti kan? Pokoknya harusnya itu yang kayak tadi. Kalaupun di soal nggak disebutin tuh biasanya utang itu emang harus dibayar sama perusahaan, harus dicicil sama perusahaan. Kalau perusahaan punya ending balance-nya lebih, itu buat dipakai buat nyicil utangnya. Makanya di sini sisa utangnya. Nah, tapi aku tuh bingung kan, nggak mungkin ya utang bank itu dia nggak ada bunga. Jadi kan harusnya dari 380.500 ini, itu tuh jadi lebih tinggi lagi kan utangnya ke bank. Karena ada bunganya. Gitu loh. Jadi misalnya di sini itu 8.500.000 itu misalnya 500 ribunya itu bunga, 8 jutanya pokok. Berarti nanti kita bayarnya 310, 500 ribu. Jadi kita harus bayarnya itu 300. Mama dia lagi ngajar. Dadah. Maaf ya guys. Ada lagi yang mau tanyain? Maaf ya. Nih, kayaknya kalau bayar satu lagi nggak bisa. Soal astagfirullahaladzim. Yang komisi tadi, komisi itu yang tadi 2% ya? Komisi broker ya? Ya kan? Jadi tadi yang aku jelasin, misal kita itu jual harganya 100 juta. Dan dia broker itu minta komisi 2% dari total penjualan. Walaupun kamu di bulan ini tuh yang dibayar sama sama distributor itu kamu cuma dibayar 70%-nya atau 70 jutanya, penjualan 1 juta. Yang dibayar cash itu 70 juta. Sisanya jadi piutang bulan depan kan. Nah, 70 juta ini dia itu nggak ngaruh ke berapa komisi yang kamu kasih. Kamu bakal tetap ngasih komisi ke broker itu 2% dari 100 juta ini. Berarti kan 2 jutanya nih jadi biaya broker. Ya kan? Berarti penerimaan kita bulan ini dari sales itu sebenarnya 70% dari 100 juta ini, jadi 70 juta. Tapi si pelanggan itu dapat diskon 3%. Berarti dari 70 juta ini diskon 2,1 juta. Jadi dia tinggal bayar 67,9 juta atau 97%-nya. Karena 100% kurangi 3% dari 70 juta yang akan dibayarin sama distributor. Nah, oke, kita dapat sekarang 67,9 juta yang pure dari distributor, dari pelanggannya. Nah, tapi ingat kita harus bayar 2 juta di sini, 2 juta komisi broker. Karena mereka yang udah bantu jualin, mereka yang udah bantu nyariin distributor misalnya, mereka yang menyalurkan. Jadi kita awalnya dapat 67,9 juta, 2 jutanya udah dipotong tuh buat bayar komisi broker. Jadi di sini 65,9 juta gitu. Pendapatan dari sales-nya. Atau sebenarnya aku juga sebenarnya
dulu tuh sama dosenku tuh biasanya di awal kalau komisi itu jadi pengurang dari pendapatan sales kita. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau kalian taruh di sini itu bakal sama-sama aja nilainya. Gitu. Misal di sini ya aku kok salah. Nih kalau misalnya kalian taruhnya di cash disbursement itu nggak bakal ngaruh apa, maksudnya bakal sama-sama aja. Nih, misal di sini nanti aku hapus lagi deh. Oke. Misal di sini kita taruh lagi kita biaya bayar broker. Itu tadi 2% dari total penjualan kita. Penjualan di April itu totalnya 765 juta. Nih. Salah. Ini ya. Oh, bisa sih. Coba. Dah. Loh. 2% dari astagfirullahaladzim. Dari 765 juta nih. Ya, berarti dia itu bayar broker 15.300.000. Ya. Nah, berarti pendapatan kita itu nggak jadi 65,9%. Tapi berapa? Penjualan, astagfirullah. Penjualan kita nih, 765 juta, kita kali sama, nih, sebelum dipotong komisi itu 67,9 juta. Ya. Ketemunya cash available segini, pengeluaran cash disbursement kita itu oke, salah ininya harusnya berarti diubah dulu. Sampai 21. Nah, cash balance-nya tetap aja 381.500.000. Jadi, kamu mau bayar komisinya menjadi pengurangnya sales boleh, mau jadi cash disbursement boleh. Cuma kalau aku lebih prefer di sini karena itu kayak pendapatan kita dari salesnya udah berkurang dari situ gitu loh. Udah bersih di sini tuh. Gitu. Boleh ya mau pakai cara yang 1 apa 2. Karena sama aja hasilnya di cash balance itu jadi 381.500.000. Oke. Oke. Ada lagi? Anyone? Udah sih ini. Kalian ganti dosko ya? Ya sih, aku salah nggak sih dosko kalian Bu Rizky? Aku masih Miss Ayu? Bu Rizky enggak sih? Ganti ya berarti ya? Kalau kemarin enak banget kayak UTS, UAS, Fakodirin. Penyelamat hidupku. Makanya aku, angkatanku tuh, mati recordnya. Angkatanku tuh kaget